Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yulia. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai replikasi satu arah. Selamat menyaksikan. Jadi sebelumnya, replikasi itu adalah suatu teknik untuk melakukan copy dan pendistribusian data dan objek-objek database dari satu database ke database lain dan melaksanakan sinkronisasi antara database sehingga konsistensi data dapat terjamin. Nah, replikasi master to slave itu adalah replikasi yang jadi secara satu arah. Ketika master melakukan aktivitas database, maka akan diikuti oleh slave. Misalnya, jika pada master dibuat suatu tabel, maka pada slave juga akan mengikuti tabel tersebut. Ini adalah tahapan dalam pembuatan replikasi satu arah. Jadi yang pertama dilakukan adalah kita membuat konfigurasi my.ini pada master, lalu kita membuat user. Selanjutnya kita melakukan konfigurasi my.ini di slave, lalu konfigurasi slave tersebut. Setelahnya kita melakukan pengujian di master dan terakhir melakukan pengujian di slave. Nah, jadi ini adalah konfigurasi my.ini yang perlu dilakukan. Yang terpenting adalah servernya itu berbeda supaya sistem dapat membedakan antara kedua server yang ada. Nah, jadi tahapan replikasi yang dilakukan yaitu pada master, kita harus membuat user, lalu ada beberapa sintaks yang nanti akan saya jelaskan pada pembuatannya, dan pada slave-nya kita harus menggunakan sintaks ini untuk menghubungkannya dengan master. Nah, untuk contohnya akan saya jelaskan selanjutnya. Oke, jadi di sini saya akan mencontohkan replikasi satu arah. Di sini saya menggunakan dua buah server. Nah, jadi yang pertama kali harus saya lakukan adalah membuka exam, config, my.ini dan mengubah servernya. Di sini harus diingat adalah servernya itu harus berbeda. Selanjutnya kita bisa save dan kita start XML. Selanjutnya kita bisa membuka terminal dan masuk ke dalam MySQL. Nah, apabila sudah, kita bisa mulai membuat user untuk replikasinya. Oke, di sini saya sudah berhasil membuat usernya. Jadi untuk slave ini saya membuatnya menggunakan grant replication slave on. Nah, ini titik bintang ini berfungsi untuk mengatur hak akses seluruh database. Lalu to Ayulia ini adalah username-nya. Add 10% ini bisa untuk akses ke seluruh host. Lalu identified by Ayulia ini adalah password yang digunakan. Selanjutnya kita bisa melakukan flash privilege untuk mengatur atau memberikan hak aksesnya. Nah, jika sudah, kita bisa melakukan show master status. Nah, selanjutnya kita dapat file dan position dari master statusnya. Ini harus kita ingat baik-baik karena inilah yang akan kita gunakan sebagai penghubung ke slave-nya. Ini penting untuk sinkronisasi dari SQL-nya. Slave akan membaca posisi terakhir dari log, maka disarankan untuk tidak melakukan apa-apa lagi kepada database ini. Selanjutnya kita bisa masuk ke server kedua. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah membuka exam, config my.ini dan mengubah server ID-nya menjadi 2. Jika sudah, kita bisa start exam-nya. Lalu kita masuk ke dalam
terminal dan masuk ke dalam MySQL-nya. Nah, apabila sudah, kita bisa memasukkan sintaks untuk menghubungkannya dengan master. Nah, jadi tadi itu saya masih ada error di sintaksnya, lalu saya perbaiki. Namun di sini kita harus melakukan stop slave terlebih dahulu karena tadi saya sempat mencoba sebelum saya membuat video ini. Jadi ini berarti untuk menghentikan slave agar tidak terjadi dua slave sehingga servernya tidak bingung. Nah, ini slave-nya dia baru bisa. Selanjutnya kita bisa, oh ya, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai sintaks ya. Di sini change master to master host, ini kita pakai IP dari server 1, lalu master usernya Ayulia, master passwordnya juga Ayulia, master portnya 3306, master log file. Ini didapat dari show master statusnya, lalu ini positionnya juga, dan ini master connect retry-nya. Selanjutnya kita bisa melakukan start slave untuk memulai slave-nya. Lalu kita bisa show slave status untuk melihat apakah slave kita ini berhasil atau tidak. Nah, jangan lupa untuk menggunakan \g karena ini dapat membuat hasil outputnya itu menjadi lebih rapi. Jadi ini bisa kita lihat statusnya itu adalah waiting for master to send event, yang berarti ini itu sudah berhasil menjadi slave. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah melihat database di slave-nya ini. Nah, lalu kita bisa mulai menambahkan database atau data di server 1 untuk membuktikan apakah master to slave ini berhasil atau tidak. Sekarang saya akan menambahkan sebuah database bernama database DB Bioskop. Nah, jika sudah terbentuk, saya akan menggunakan database tersebut. Kemudian saya akan mencoba untuk membuat tabel pelanggan. Jadi di sini saya sudah berhasil membuat tabel pelanggan dan memasukkan datanya. Kemudian saya akan membuka tabel pelanggannya. Oke. Lalu saya akan men-select datanya. Oke, jadi di server 1 atau server master ini sudah berhasil dijalankan. Mari kita lihat apakah dia sudah sesuai di server slave-nya. Nah, di sini sudah masuk dia database bioskopnya. Selanjutnya kita pakai database tersebut dan kita membuka tabel pelanggan yang telah kita buat tadi. Nah, sudah sama. Selanjutnya kita cek datanya. Oke, jadi di sini datanya itu sudah sesuai. Jadi dapat kita katakan bahwa replikasi master to slave ini sudah berhasil dijalankan. Baik, sekian video mengenai replikasi satu arah dari saya. Mohon maaf apabila terdapat beberapa kesalahan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat.